warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dengan NIM 123111017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya dengan berjudul Perkembangan Bahasa dan Literasi Anak Usia Dini. Perkembangan bahasa itu sebagai satu dari aspek perkembangan yang penting dan memerlukan stimulasi sejak dini. Maka besar peluang memiliki pola komunikasi yang baik pula. Bahasa berkaitan erat dengan stimulasi atau rangsangan sejak yang diterima seorang anak dari lahir, bahkan sejak masih di dalam kandungan. Bahasa merupakan indikator penting yang memang harus dimiliki oleh setiap orang. Bahasa adalah merupakan media komunikasi dan masyarakat karena memerlukan ketemu bahasa, yakni gagasan perasaan. Selanjutnya, teori pengembangan bahasa. Pengertian pemulihan bahasa yaitu adalah proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh seseorang secara tidak sadar atau implisit dan informal. Maksan 1993 menyatakan suatu bahasa yang digunakan tanpa kualifikasi itu proses yang menghasilkan pengetahuan. Bahasa ada produk bahasa disebut pemulihan bahasa. Yang kedua, teori pemulihan bahasa. Teori pemulihan bahasa ini ada 3. Yang pertama, teori behaviorisme. Teori behaviorisme ini merupakan aspek perilaku kebahasaan yang dapat diamati langsung dan hubungan antara rangsangan stimulus dan reaksi. Sedangkan teori nativisme ini merupakan menganut keyakinan bahwa setiap manusia itu dilahirkan sudah memiliki bakat untuk memperoleh dan belajar bahasa. Teori tentang bakat bahasa itu merupakan dukungan dengan berbagai isi. Yang ketiga, teori kognitivisme. Teori kognitivisme itu berasal dari pernyataan Jean Piaget berbunyi, pernyataan ini memancing para ahli psikolog kognitif menangkap pertumbuhan kemampuan berbahasa karena menilai penjelasan. Yang D, teori interaksionisme. Teori interaksionisme menganggapan bahwa pemulihan bahasa merupakan hasil interaksi anak kemampuan mental, pembelajaran dan lingkungan bahasa. Tahapnya tuh tanpa ada masukan sesuatu tidak mungkin anak dapat menguasai bahasa tersebut secara otomatis. Tahapnya tuh ada 3. Yang pertama tahap fonologis, yang kedua tahap morfologis, yang ketiga tahap semantiks. Yang metalinguistik dan pengembangan bahasa anak. Metalinguistik itu ada pengertian metalinguistik, fungsi metalinguistik dalam perkembangan bahasa anak. Selanjutnya, bab 3. Kecerdasan berbahasa anak usia dini. Pengertian kecerdasan biasa disebut dengan inteligensi, berasal dari bahasa Latin yaitu intelligenza, yang berarti menghubungkan atau menyatukan satu sama lain. Bagi para ahli yang meneliti istilah inteligensi memberikan bermacam-macam arti. Menurut mereka, kecerdasan adalah sebuah konsep yang bisa diamati tetap menjadi hal yang paling sulit untuk didefinisikan. Yang kedua, jenis-jenis kecerdasan. Yang A itu kecerdasan intelektual, ada 3. Yang pertama, kemampuan memecahkan masalah. Yang kedua, inteligensi verbal. Yang ketiga, inteligensi praktis. Yang B, kecerdasan emosional. Yang pertama, kesadaran diri. Yang kedua, pengaturan diri. Yang ketiga, memotivasi diri. Dan yang keempat, empati. Kelima, keterampilan sosial. Yang B, ciri-ciri kecerdasan bahasa. Ciri-ciri kecerdasan bahasa itu yang pertama, gemar berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, anak memiliki keterampilan berbicara yang baik. Yang ketiga, anak mudah memahami istilah-istilah baru. Dan yang keempat, anak memiliki kemampuan mengeja dan tata bahasa yang baik. Yang kelima, gemar membaca buku dan menceritakan isi buku itu. Selanjutnya, model permainan keterampilan bahasa anak. Keterampilan menyimak merupakan keterampilan bahasa yang bersifat reseptif yang dicoba melalui proses aktivitas mencermati dengan penuh perhatian uraian serta kemampuan yang membutuhkan konsentrasi, perilaku mental yang aktif sehingga dapat menangkap serta memperoleh suatu data oleh sang pembaca. Teori model permainan itu digunakan dalam kemampuan menyimak. Yang pertama, permainan bisik berantai.
Yang kedua, bercerita. Yang ketiga, kegiatan gerak dan lagu. Dan yang keempat, talking stick. Yang selanjutnya, keterampilan berbicara itu berarti untuk kemampuan berbicara ialah keahlian anak dan mengatakan maksud lewat kata-kata dan memberikan untuk menyampaikan gagasan, bayangan yang terdapat dalam anak. Terdapat metode menambahkan kemampuan berbicara. Yang pertama, yang A, membiasakan berbicara dengan anak. Yang B, memandang mata anak. Yang C, menjauhi kebiasaan dengan pengerjaan yang dibuat-buat. Yang D, berkata lebih banyak daripada diminta. Yang E, menggunakan tata bahasa yang benar dalam berbicara. Selanjutnya, yang F, dalam membetulkan kesalahan anak. Yang G, melakukan percakapan dengan anak. Yang H, tidak memaksa anak menghafalkan kata. Yang I, berhati-hati dengan infeksi telinga. Yang selanjutnya C, keterampilan membaca. Keterampilan membaca itu merupakan kesanggupan dan kecakapan serta kesepian anak untuk memahami gagasan itu dan bahasa yang ada dalam sebuah teks bacaan disusun dan dapat dipahami oleh anak. Beberapa prinsip mengajarkan membaca pada anak usia dini. Yang pertama, materi bacaan harus terdiri kata-kata, frase-frase, dan kalimat. Yang kedua, membaca memahami bahasa lisan. Yang ketiga, mengajarkan membaca buku, mengajarkan aspek-aspek kebahasan. Dan yang keempat, mengajarkan membaca harus menyenangkan. Keterampilan menulis. Menulis itu adalah salah satu keterampilan yang dapat dipelajari setelah aspek kemampuan lainnya dikuasai. Salah satunya adalah aspek koordinasi motorik halus. Motorik halus ini kemampuan persepsi visual. Keterampilan motorik halus ini menggunakan bagian tubuh otot-otot kecil seperti tangan dan dalam hal perkembangan menggenggam. Selanjutnya, ada pun tentang pengembangan menulis. Yang A, tahap mencoret atau membuat goresan. Yang B, pengulangan scan secara linear. Yang C, tahap menulis secara memorandum atau acak. Yang D, tahap berlatih huruf. Yang E, tahap menulis tulisan nama. Yang F, tahap menyaring kata-kata yang ada di lingkungan. Yang G, tahap menemukan ejaan. Yang H, tahap ejaan sesuai ucapan. Ada pun beberapa model. Yang pertama, model digunakan keterampilan menulis anak. Yang pertama, media pasir. Yang kedua, finger painting. Yang ketiga, latihan garis. Yang keempat, pengajaran huruf konsonan. Selanjutnya, metode pengembangan kemampuan berbahasa di PAUD. Usia 0-6 tahun menjadi usianya anak usia dini. Masa tersebut dianggap sebagai usia penting yang kaitan dengan masa keemasan anak. Potensi anak dapat ditumbuh berkembang dan baik manakala mendapatkan stimulus yang tepat. Perkembangan bahasa pada masa penting yang sama pada rentang usia ini. Metodenya itu dapat mengoptimalkan kemampuan bahasa anak. Yang pertama, reading aloud. Yang B, mendongeng. Yang C, dialog reading. Selanjutnya, media pembelajaran berbahasa. Anak usia dini membutuhkan stimulasi yang tepat dari orang dewasa atau guru yang ada di sekitar anak itu. Kunci untuk mengatasi ketidakstabilan memahami simbol yang dibangun secara individu yaitu melalui interaksi sosial. Simbol merupakan salah satu kompetensi yang harus dikuasai anak sehingga anak dapat mudah belajar membaca. Adapun media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran di PAUD. Yang pertama, media audio. Yang B, media visual. Yang ketiga, media audio visual. Selanjutnya, literasi keluarga. Literasi keluarga itu berasal dari bahasa yakni litera yang bermakna huruf dalam kamus besar KBBI, kemampuan menulis dan membaca. Dan pengertian lain yakni pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas. Dalam arti jelaskan, pemandangan literasi sangat luas. Literasi ini huruf tidak mengarahkan pada kemampuan untuk membaca dan menulis huruf yang berkaitan dengan berbagai cakupan kehidupan. UNESCO menyatakan bahwa kemampuan literasi setiap individu adalah dasar untuk belajar dalam hidupnya yang bermanfaat untuk mengingatkan masyarakat. Kedua, literasi keluarga. Literasi keluarga ini menjadikan sebagai kebutuhan. Kegiatan literasi perlu dimulai dari lingkungan terkecil masyarakat.
Lalu Munggu menyebut keluarga sebagai orang pertama yang mengenalkan literasi pada anak atau anggota keluarga lain. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam menanamkan pendidikan, kepribadian, dan nilai-nilai moral lainnya. Sebab keluargalah yang menjadi teladan utama dalam kehidupan anak. Yang ketiga, literasi anak usia dini. Literasi anak usia dini sebagai berikut. Yang pertama, membantu anak dalam memahami orang lain dan lingkungannya, meningkatkan kreativitas dan kemampuan berpikir logis. Yang C, meningkatkan kecerdasan kognitif, emosional, dan spiritual. Yang D, mematikan merupakan dasar anak yang dibutuhkan pada jenjang. Yang B, prinsip-prinsip edukator di keluarga menyebutkan keluarga adalah upaya untuk mengembangkan kemampuan literasi anak, tak hanya literasi baca tulis, tetapi termasuk literasi informasi jenis literasi. Keluarga adalah aktivitas literasi yang terjadi di lingkungan keluarga yang di dalamnya melibatkan peran orang tua dan anak. Yang prinsip literasi keluarga disebut adalah orang tua yang aktif melakukan kegiatan. Prinsip tersebut yakni orang tua satu membaca untuk anaknya, yang kedua memberikan pertanyaan kepada anaknya, yang ketiga lingkungan fisik rumah ramah literasi. Selanjutnya, asesmen perkembangan bahasa. Definisi evaluasi pembelajaran PAUD, ada beberapa kata yang selalu terkait dengan penilaian pembelajaran. Di antaranya yang sering muncul adalah pengukuran, penilaian, mempunyai arti yang berbeda, namun merupakan kata yang saling berkaitan antara satu lain, terutama juga di dalam kegiatan pembelajaran. Tujuan dan fungsi evaluasi PAUD. Tujuannya tuh untuk mendapatkan informasi yang kuat mengenai pencapaian tujuan instruksional oleh siswa sehingga dapat diperolehkan tidak lanjut yang merupakan fungsi evaluasi. Hamalik menjelaskan bahwa evaluasi menilai capaian tujuan. Ada terkaitan antara tujuan belajar, metode evaluasi, cara belajar siswa, cara evaluasi tentu cara belajar siswa baik. Yang B, mengukur macam-macam aspek pembelajaran evaluasi sebagai kognitif, efektif, dan psikomotor. Ruang lingkup dalam prinsip evaluasi. Ruang lingkup prinsip evaluasi pembelajaran PAUD, instrumen penilaian pengembangan bahasa. Prinsip evaluasi pembelajaran PAUD, instrumen penilaian pengembangan bahasa. Penilaian lintas yang dilakukan pembelajaran PAUD. Yang satu, penugasan, percakapan, observasi, catatan, anekdot, pengertian penilaian untuk kerja, pengertian penilaian karya, pengertian portofolio. Secara umum, portofolio adalah kumpulan dokumen seorang lembaga, kelompok, perusahaan, organisasi, dan sejenisnya yang memiliki tujuan untuk mendokumentasi kembangan suatu proses pencapaiannya. Yang F, prosedur penilaian pembelajaran PAUD. Prosedur itu yang spesifik atau tindakan yang harus dijalankan dengan cara yang sama agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Sekian, terima kasih. Itulah rangkuman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.